in front of us so that on the platform we can see what we're doing. Kamu tahu bahwa itu sangat luar biasa kalau kita sekarang memiliki layar di depan kita ini, dengan demikian kita bisa melihat kegiatan kita, apapun yang kita lakukan. But you know, this screen took a little bit of effort to put up. Tetapi kamu tahu bahwa untuk menaruhkan layar ini di situ membutuhkan sedikit usaha. We had to drill some holes. Dan kita harus ngebor tembok itu. And Brother Sam tells me each hole took 1.5 hours to bore. Dan kamu tahu bahwa Pak Sam bilang kepada saya dia membutuhkan hampir 1,5 jam untuk ngebor dinding itu. One hole. Untuk satu lubang. So obviously the drill wasn't very powerful. Jadi kamu tahu bahwa bor itu sangat luar biasa. Not very powerful. Tidak begitu biasa. If it takes 1.5 hours to bore one hole, that's not very Karena powerful. jenis bornya itu enggak yang terbaik ya, jadi membutuhkan 1,5 jam hanya untuk satu But lubang. can you imagine if we had no electricity? Tetapi kamu tahu apa yang terjadi? Dapatkah kita bayangkan kalau enggak ada sumber dari arusnya? Amen. We need the power. Kita butuh sumber arusnya. And this topic we're going to look at today Dan topik yang akan mau kita lihat pagi hari ini, is really related to this topic, this thought. dan ini sangat berhubungan dengan pemikiran ini. I believe this understanding of this topic will empower you. Dan saya percaya kalau kita memahami makna dari topik ini akan menguatkan kita, akan menolong kita. Because to live for God in this world, we do need God's power. Karena untuk menghidupi hidup kita di dunia ini kita membutuhkan kuasa dari Tuhan. And I believe many times God's people lack power if they lack understanding of this issue. Dan saya memahami akhirnya orang-orang akan kekurangi pemahaman atau di dalam kehidupan mereka karena mereka nggak begitu paham dengan hal ini. They've not yet plugged into the power. Karena mereka belum disambungkan kepada sumber kekuatan itu. So this is going to set some people free here this morning. Dan saya yakin bahwa akan ada orang-orang yang dibebaskan pagi hari ini. This is going to empower you. Dan ini akan menguatkan kamu. The priesthood of the believers. Yaitu imamat semua orang yang percaya. I have to explain it that way because we look at that title and people go, what's that mean? Dan saya perlu menjelaskan tentang judul ini karena pada saat orang-orang membaca judul ini mungkin mereka bertanya, apa maksud dari judul Is this ini? some deep complicated topic that's going to be way over my head? Apakah ini menjadi topik yang terlalu dalam akhirnya saya tidak sanggup untuk memahaminya? This is going to be very relevant to your life this morning. Dan topik ini akan menjadi sejalan atau seiring dengan kehidupan kita pagi hari We ini. know in the Old Testament talks about priests that had the right or the privilege of coming into the house of God. Dan di dalam perjanjian lama kita melihat di sana dibahas tentang imamat atau imam yang datang ke dalam rumah Tuhan, yang dimana mereka ini memiliki hak keistimewaan untuk datang dengan cara yang benar ke dalam rumah To Tuhan. come into God's presence was an awesome thing. Datang ke dalam hadirat Tuhan atau dalam rumah Tuhan adalah sesuatu hal yang luar biasa. Not everybody had that right. Dan enggak semua orang mempunyai hak untuk datang ke sana. What a privilege the high priest had. Dan adalah satu hak yang istimewa yang dimiliki oleh imam untuk datang ke dalam. He could come into the presence of God, the holy place, once a year. Dan dia hanya bisa datang ke dalam hadirat Tuhan atau di dalam tempat kudus itu hanya satu kali di dalam satu tahun. And this process involved many washings. He had to wash and purify himself. Dan hal ini melibatkan mereka harus dikuduskan, baju mereka atau pakaian mereka pun harus benar-benar bersih. He had to be a holy man, living clean. Dan orang ini, imam ini, dia harus seorang yang hidup dengan penuh kekudusan. According to the law, if he had alcohol in his blood, he would be struck dead. Dan menurut Alkitab, kalau imam ini masuk ke dalam tempat yang kudus itu, kalau di dalam darahnya ditemukan alkohol, maka seketika itu juga imam ini akan mati. He had to have a holy life. Hidupnya harus benar-benar kudus. And after these process of sacrifices and washings, he could come into that holy place only once a year. Dan setelah semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan dan juga
kekudusan di dalam diri dia, maka hanya dia bisa datang sekali dalam setahun ke tempat Maha Kudus So itu. in the Old Testament, the idea of being a priest coming into the presence of God was a very high privilege. Jadi di dalam perjanjian lama, ide atau bagi mereka sebagai seorang imam datang kepada tempat kudus itu adalah sebuah hak yang istimewa bagi imam. This was the Jewish religion. Dan ini adalah agama orang Yahudi. Peter was a Jew, Petrus adalah orang Yahudi. and he writes to us, Dan dia menuliskan kepada kita. as does John and Paul. They were all Jews. Dan sama halnya dengan Yohanes dan juga Paulus, mereka sama-sama orang And we Yahudi. see in this scripture here that we are, as believers in Jesus Christ, we are called priests of God. Dan di sini di dalam ayat ini kita dapat membaca bahwa kita orang-orang di dalam Kristus, kita dipanggil sebagai imamat yang rajani. Revelations 1, 5 and 6. To him who loved us and washed us from our sins in his own blood and has made us kings and priests to his God and Father. Wahyu 1 ayat 5 dengan 6, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dan dosa kita oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. We are made kings and priests by the blood of Jesus. Dan kita menjadi imam-imam di dalam bagi kerajaan Allah. Then again in 1 Peter 2:9. Dan kemudian di 1 Petrus 2 ayat 9, But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Now here the scripture says, as believers in Jesus Christ, we are all given the right and the privilege to be called priests of God. Dan di sini di dalam ayat ini kita memiliki hak yang istimewa, kita yang menerima Tuhan, kita dipanggil sebagai imamat yang rajani. This is important to understand, Dan ini adalah hal yang penting untuk kita pahami. because many of us here were brought up in a background thinking a priest is somebody who wears strange clothes. Dan karena di dalam pemikiran kita biasanya imam itu adalah mereka orang-orang yang memakai jubah khusus atau jubah yang lain daripada yang lain. They've always got a serious look on their face. Dan muka mereka kelihatan lebih serius. They never smile. Enggak pernah tersenyum di wajah mereka. And we've got this idea that, these people are just so special, they're very different from everybody else. Jadi karena kita berpikir bahwa orang ini khusus, jadi orang ini juga berbeda dari orang-orang biasanya. And this is not a biblical understanding. Dan ini adalah pemikiran yang tidak alkitabiah. Sometimes even Christians, even Protestant Christians, fall into this mistake. Dan bahkan kadang-kadang orang Kristen pun, orang Protestan Kristen pun, mereka jatuh kepada pemahaman yang salah We ini. have the idea that the pastor is like a priest. Dan di dalam ide kita, dalam benak kita, bahwa pastor atau pendeta seperti imam. Well, only he has the power to pray for people. Yaitu hanya imam ini, hanya pendeta inilah yang boleh berdoa Now, bagi orang-orang. I like to pray for people. Saya senang berdoa untuk orang-orang. This sermon is not about me being a lazy pastor. I don't want to pray for people. Jadi bukan saya mau bilang bahwa saya adalah pendeta yang malas, jadi saya nggak mau berdoa bagi orang lain. But what we're going to see this morning, as kings and priests, we all have the same access to God. Tetapi apa yang mau kita lihat pagi ini adalah bahwa kita semua memiliki akses yang sama atau akses yang bisa datang langsung kepada Tuhan. How many have heard the name Martin Luther? Berapa orang pernah mendengar nama Martin Luther? He was a famous priest, a Catholic priest. Dan Martin Luther ini adalah seorang imam yang besar atau yang besar di Katolik ya. Amen. This is a few centuries ago. Itu adalah beberapa abad yang lalu. But Martin had a very strong desire to be holy. Tetapi Martin Luther ini memiliki keinginan untuk tetap kudus. And when he was celebrating his first mass, which is a tradition in the Catholic Church, Dan pada saat mereka merayakan ibadah mereka di dalam acara Katolik, in the year 1507, dan di abad 500-an, amen, he was trembling as he was holding the cup full of the grape juice. He was trembling because he realized this was such an awesome
awesome opportunity? Dan dia pada saat dia memegang mangkok itu, dia begitu bergetar karena dia berpikir bahwa ini adalah satu kesempatan langka bagi dia untuk But he melakukannya. realized he was still a sinner. Tetapi akhirnya dia menyadari juga bahwa dia So, masih tetap orang as he was berdosa. holding the cup, ready to do his priestly job, he thought God might strike him dead. Dan pada saat dia memegang cawan itu dan dia bergetar, dia berpikir bahwa Tuhan akan langsung menyerang dia dan dia akan mati seketika pada waktu itu. But Martin Luther began to read the Bible. Tetapi akhirnya Martin Luther membaca Alkitab He read about how to be born again. dan dia membaca apa itu lahir He baru. read that we're saved by grace through faith. Dan di sana dikatakan diselamatkan oleh kasih karunia. And so Martin got saved. Dan akhirnya Martin Luther And he diselamatkan. began to preach the gospel. Dan akhirnya dia memberitakan kabar Injil. Amen. He wanted to save the Catholic Church. Dia ingin menyelamatkan gereja-gereja But Katolik. eventually he got kicked out of the Catholic Church. Tetapi pada akhirnya dia ditendang keluar dari gereja And Katolik. he boldly continued to preach the gospel even though they were threatening to kill him. Dan bahkan dia dengan berani dia tetap memberitakan kabar Injil itu keluar sekalipun hidupnya dalam bahaya. Because he became a real priest of God. Karena dia akhirnya menjadi imam yang sesungguhnya bagi Tuhan. And so we want to think about what it means to be a priest of God. Jadi kita akan pikirkan sejenak dulu apa itu artinya menjadi imam bagi Tuhan. The literal meaning of the word is a priest is an intermediary, somebody who stands between God and the people. Dan sesungguhnya arti daripada imam ini adalah orang yang berdiri jadi sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan. The priest has special access to God Dan imam ini memiliki akses khusus datang kepada that Tuhan, other people don't have. yang dimana orang lain nggak punya. But the Bible says this is true for every believer in Jesus Christ. Dan Alkitab mengatakan ini adalah benar kenyataannya kepada setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. How many people here you are a believer in Jesus Christ? Berapa orang kita orang yang percaya kepada Yesus di sini? Amen. You have put your faith in Christ. Kamu menaruhkan iman percayamu di dalam Yesus. So just like Martin Luther, Sama seperti halnya Martin we Luther. believed we are saved by grace and not through faith, not by our works. Dan kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena pekerjaan atau hasil usaha kita. Our scripture is saying that when you are born again, you are washed by the blood of Jesus. Dan Alkitab menuliskan pada saat kita lahir baru, kita dibersihkan atau dikuduskan melalui darah Yesus. Which makes us kings and priests. Yang dimana ini menjadikan kita menjadi imamat yang rajani. We are suddenly elevated or promoted to royalty and priesthood. Dan yang dimana akhirnya ini akan membawa kita kepada posisi yang lebih tinggi, yaitu menjadi pewaris tata kerajaan. Not because of our good works, Bukan karena perbuatan atau pekerjaan baik but kita, because of the blood of Jesus. tetapi hanya karena darah Yesus. We were sinners. Kita dulu orang berdosa. A sinner is not allowed into the presence of God. Dan karena dosa ini nggak membiarkan kita nggak diizinkan masuk ke dalam hadirat Because Tuhan. God is a holy God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. But through the blood of Christ, Tetapi melalui darah Kristus, we have access. kita memiliki akses. Maybe you've seen a picture like this before. Mungkin kita pernah melihat gambar seperti yang di This layar is just an ini. illustration of how we come to God through Christ. Dan ini adalah sebuah ilustrasi sebagaimana halnya kita datang kepada Kristus. Sin brings judgment, Dan dosa akan membawa penghakiman. ultimately hell. Dan yang dimana artinya neraka. The Bible says the penalty for sin is death. Dan upah dari dosa adalah maut. You cannot jump the gap between sin and God. Dan kamu tidak bisa melompati jarak antara dosa itu dan juga Tuhan. But there is a bridge Tetapi di situ ada jembatan that God has created, yang Tuhan sendiri ciptakan. and that bridge is Jesus Christ. Dan jembatan itu adalah Yesus That's why Jesus Kristus. said, I am the way, the truth, and the life. No one shall come to the Father but through me. Dan karena itulah Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali So melalui aku. that's the good news this morning. Dan itulah kabar baiknya pagi hari ini. As we turn from our sin and we're born again, Dan kita pada saat kita berbalik dari dosa-dosa kita dan kita jadi lahir we baru, have access to God. kita memiliki akses langsung kepada Amen. Tuhan. It's not automatic Enggak secara just otomatis, because we walk into church. tetapi
just because we walk into church. Tidak otomatis hanya sekedar datang ke gereja. Just because you wear a tie or Potter's House badge. Atau karena kamu memakai dasi atau ada tag name Potter's House. It's not a church that saves you. Bukan gereja yang menyelamatkan Even kamu. baptism does not save you. Bahkan baptisan sendiri tidak menyelamatkan That's why we kamu. often meet people in the park. We say, "Are you born again?" Dan karena itulah kalau kita bertemu dengan orang-orang di taman, kita tanya, kamu sudah lahir baru? And they say, "Oh, you mean baptized?" Dan mereka bilang, apakah maksud kamu And we dibaptis? say, "No. Dan kita bilang, It's not just bukan. baptism. Bukan hanya baptisan, You've got to be born of the Spirit, tapi kamu harus dilahirkan dari roh. which involves turning from sin. Yaitu maksudnya berbalik dari And dosa-dosa the Bible kita. says you have access to God. Dan dengan demikian kamu memiliki akses untuk datang kepada Tuhan. The kind of access that only the priests had. Yang dimana sama halnya akses yang hanya seorang imam yang miliki. They could only come once a year Yang dimana imam ini hanya bisa datang ke tempat kudus itu sekali because the setahun. blood of goats and sheep did not really take away their sin. Karena darah dan juga domba itu tidak benar-benar mengambil dosa mereka. But the blood of Christ completely takes away sin. Tetapi darah Yesus Kristus itu sepenuhnya mengambil dosa The Bible kita. says you are completely and utterly saved. Dan Alkitab mengatakan kita secara sepenuhnya kita diselamatkan. Can anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? You see, this is a good reason to get excited. Dan ini adalah alasan bagi kita untuk bersuka cita. It's a royal privilege Yaitu sebuah hak keistimewaan yang khusus to be a priest of God untuk menjadi imamat yang rajani because bagi you have Tuhan. access. Karena kita punya akses itu. And the second thing you have, Dan hal kedua yang kita as miliki, a priest, you have authority to represent God. dan karena kita menjadi imamat bagi Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menyatakan atau yang mencerminkan Tuhan itu Because sendiri. we know God, we have met God. Karena kita tahu Tuhan, kita sudah bertemu dengan Tuhan. God expects us to go back and communicate Him to the people. Dan Tuhan menginginkan kita supaya kita kembali ke orang-orangnya, supaya kita juga berbicara atau memberitakan kepada mereka. Especially the people who do not know God. Terkhususnya mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. That's what the world needs. Itulah yang dibutuhkan dunia People ini. who know God Orang-orang yang sudah tahu Tuhan, that go and communicate what they know to others. dan mereka pergi dan mengkomunikasikan apa yang mereka tahu kepada orang lain. This is also the responsibility of a priest. Dan ini juga tanggung jawab bagi imamat yang rajani. It's a responsibility, but it's also a privilege. Ini juga tanggung jawab dan juga sebuah hak yang It's a istimewa. privilege to go and share the good news. Adalah sebuah hak yang istimewa atau hal yang istimewa bagi kita memberitakan kabar Injil. People are looking for hope. Orang-orang yang membutuhkan People pengharapan. are looking for a new life. Orang-orang membutuhkan hidup yang baru. Last night we were asking people, are you sure you're going to get to heaven? Dan kemarin saat penginjilan kita tanya ke orang-orang, apakah kamu yakin akan pergi ke surga? Many people are not sure. Banyak di antara mereka bilang nggak yakin. As priests of God, it's our job to lead them and instruct them how they can know God. Jadi kita sebagai imamat yang rajani, adalah tugas kita, tanggung jawab kita untuk memberitahukan kepada mereka. We're never forcing anybody. Kita nggak pernah memaksa siapapun. How many know you cannot force somebody into heaven? Kamu tahu bahwa kita juga tidak bisa memaksa orang untuk pergi ke surga. But we don't need to, Tetapi kita nggak perlu juga. because people want to be saved. They want to get to heaven. Karena sebenarnya orang-orang juga ingin pergi ke surga. But they need a priest or somebody to represent God to show them the way. Tetapi mereka membutuhkan imam-imam atau orang yang mewakili Tuhan. The Bible says as believers we are ambassadors for Christ. Dan Alkitab mengatakan sebagai orang yang percaya kita adalah ambasador atau duta-duta Kristus. Amen. Let's move on to our next scripture. Kita melangkah ke ayat berikutnya. Ephesians 6 verse 10. Efesus 6 ayat This is 10. talking about the authority we have as a believer, as a priest of God. Dan ini adalah otoritas atau kekuasaan yang kita miliki sebagai imam Tuhan. My brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Hallelujah. We have an authority that we can come and receive God's power so we can stand against demonic powers. Jadi kita diberikan hak yang istimewa supaya kita bisa memiliki kuasa, supaya kita bisa bertahan untuk menghadapi segala tipu muslihat si iblis. How many think this teaching is pretty basic this morning? Dan berapa orang kita sadar bahwa pengajaran yang kita dengar pagi hari ini adalah sangat mendasar. Maybe you think I'm taking you back to Sunday school, right? Atau mungkin kita akan kembali sedikit ke sekolah minggu. And you're thinking, Pastor, why are you teaching such simple stuff? Dan mungkin kamu bertanya-tanya, Pastor, kenapa kamu mengajarkan hal yang mendasar seperti ini? Because there are people here that need this kind of simple stuff. Karena kita ada orang-orang di tempat ini membutuhkan hal-hal yang sederhana. Because they don't understand it. Karena kita tidak memahami. Because if we understand this and believe this, Dan kalau kita memahami dan juga mengerti hal this ini, will change your life. ini akan benar-benar mengubahkan kehidupan You kita. can be that spiritual warrior. Kamu akan menjadi orang-orang yang berperang secara rohani. Yeah, you can be victorious. Kamu bisa mengalami kemenangan-kemenangan. We always invite people, come and join us for prayer. Dan kita bisa mengundang orang untuk bilang, ayo mari bergabung dengan doa. And so in our mind, we think, oh, you mean come and work and concentrate, and that sounds hard. Dan mungkin di dalam pikiran kita berpikir bahwa, oh kamu mengajak kita untuk bekerja keras dan konsentrasi, itu adalah pekerjaan yang besar. But the Bible says that this is a privilege that we have access to Almighty God. Tetapi Alkitab mengatakan ini adalah sebuah hak yang istimewa. Kita bisa datang secara langsung kepada Allah yang Maha Kudus. Look what the Bible says in Hebrews 4:16. Dan kita lihat apa yang dikatakan dalam Ibrani Therefore, 4:16. let us come boldly before the throne of grace that we may obtain mercy and grace to help in time of need. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Does anybody here need mercy and grace and help? Apakah ada orang di tempat ini membutuhkan kasih dan karunia dan juga pertolongan? You want a connection with God who can give you these things? Dan kamu ingin bisa terhubung dengan Tuhan yang dimana Dia sanggup memberikan semua ini kepada kamu. The Bible says we have this access to God. Dan Alkitab menuliskan kita memiliki akses ini atau meminta kepada Tuhan. I get a lot of people sending texts, Pastor, pray for me. Dan saya mendapatkan pesan dari banyak orang dan bilang, Pastor tolong berdoa bagi And saya. I do. I take that seriously. I will pray for those people. Dan tentu saya menganggap ini satu hal yang serius dan saya berdoa untuk orang-orang But ini. more importantly, do you believe you have access? Tetapi yang paling penting di sini adalah apakah kamu percaya kamu memiliki You akses? see, we say we believe in Jesus, but sometimes we don't believe this. Kadang-kadang kita bilang dengan mulut kita percaya kepada Yesus, tetapi sesungguhnya kita nggak percaya. If we believe we are kings and priests, Kalau kita percaya bahwa kita ini adalah imamat yang rajani bagi kerajaan why Tuhan, do we sometimes live like a leper? kenapa kita kadang-kadang hidup seperti orang lumpuh? Lepra. Seperti orang Sakit kusta. kusta. Amen. We're afraid to go in the prayer room. Kita takut untuk pergi ke ruang We're doa. afraid to even lift our voice before God. Bahkan kita takut untuk mengangkat suara kita di hadapan Why Tuhan. is that? Kenapa kita Are seperti you itu? not a priest? Apakah kamu bukan imamat yang Don't you rajani realize Tuhan? the blood of Jesus has brought you into a royal position? Apakah kamu tidak sadar bahwa darah Yesus itu sudah membawa kita kepada posisi ke tahta kerajaan Allah itu? Why do we treat God as if He's a million miles away and we don't dare come close to Him? Dan kenapa kita selalu memperlakukan Tuhan bahwa posisi Tuhan itu sangat jauh sekali dan tidak bisa pernah dekat dengan kita? Possibly because some of us have not crossed this bridge yet. Kemungkinan besar karena mungkin kita belum memiliki jembatan atau salib itu di situ. Which side are you standing on? Jadi kita mulai berdiri Which side are you standing on? dan kita berdiri di tepiannya. Yeah. Are you standing on this side or are you standing on that side? Di mana kamu, di tepi mana kamu berdiri? Apakah di sebelah sini atau di seberang daripada salib itu? I'm talking about what you believe about this topic this morning. Jadi saya membahas tentang apa yang kamu percaya tentang topik kita pagi hari Not ini. what you just say you believe, but what you really believe in your heart. Bukan hanya sekedar kamu bilang percaya, tetapi hatimu sungguh-sungguh Because percaya. if you believe you have access to God, Karena kalau kamu percaya kamu memiliki akses langsung kepada Tuhan, nobody will have to beg you to pray. tidak perlu ada orang
orang lain untuk menyuruh kamu atau memohon supaya or kamu to pray for berdoa the sick. atau berdoa bagi orang yang sakit. Because these are the rights that are given to us as priests of God. Karena ini adalah hak yang diberikan kepada kita sebagai imanat yang rajani bagi And I kerajaan Allah. want to finally talk to you about walking in this responsibility. Dan akhirnya saya akan membahas tentang kita berjalan dengan tanggung jawab yang bersama dengan kita. Because there's a principle that applies here. Karena prinsip kita menerapkan hal ini, If you don't use it, kalau kamu tidak menggunakannya, you will lose it. kamu akan kehilangannya. Amen. Angie comes from Greece, as some of you know. Dan beberapa di antara kita tahu bahwa Ibu Angie berasal dari And Yunani. in 1968, they left a nice house in a city in Greece. They owned it. Dan pada tahun 1960-an mereka bersama dengan keluarga mereka meninggalkan rumah mereka yang di Yunani. And they came to Australia. Dan akhirnya mereka datang ke Australia. And some years ago, Angie said, I want to go back and see my hometown and see my house where I was raised. Dan beberapa tahun yang lalu Ibu Angie bilang kepada saya, oh saya pengen pulang kampung, saya ingin melihat rumah kami yang lama dulu di sana. And so I promised her, Jadi saya berjanji kepada we will dia, go. kita akan See pergi your hometown, see your house. untuk melihat kotamu dan So, melihat rumah yang lama. because they still own that house. Karena mereka rumah itu masih ada di sana. They never sold it. Mereka tidak pernah menjual rumah itu. And so we went back to the house. Jadi saat kita kembali ke melihat And rumah there's itu, somebody else living there. seseorang sudah ada tinggal di rumah And they itu. didn't even want to let us in. Dan bahkan orang yang tinggal di dalam itu nggak mengizinkan kita untuk masuk. Because in Greece they have this rule. Karena di sana mereka ada aturan. If you don't use your house or live in your house, Kalau kamu tidak menggunakan rumahmu atau kalau kamu tidak meninggali rumahmu, after a number of years, whoever's living there, they own the house. setelah beberapa jangka waktu tahun lamanya, maka seseorang akan meninggali rumah itu. Amen. That if you live in the house, it becomes yours after a number of years. Dan setelah rumah ini kosong untuk banyak waktu dan seseorang tinggal di dalam, maka rumah itu menjadi milik orang yang menempati. You know, there are roads in Bali Dan ada juga aturan di Bali. that if they were just left, if nobody came and cleaned away the jungle, after a few years, the jungle would grow over the road. Dan seperti jalan-jalan setapak, maksudnya kalau sudah dengan waktu yang lama tidak dijalanin atau tidak dilewati jalan itu, maka jalan ini akan penuh dengan semak belukar And menjadi I hutan. believe this is the reason many believers don't walk in power and victory is because they don't use the road. Dan saya percaya inilah alasannya kenapa orang-orang tidak berjalan di dalam kuasa, karena mereka tidak menggunakannya. Because they don't use the privilege or the access. Karena mereka tidak menggunakan hak istimewa yang diberikan atau juga akses They itu. forget it's there. Mereka melupakannya. It's not God's fault. Itu bukan salahnya. I mean, because they don't pray for the sick, Pada saat berdoa bagi orang yang because sakit, they don't pray for the sick and they don't evangelize, dan bukan karena mereka tidak berdoa bagi orang sakit, jadi tidak melakukan penginjilan, they forget. jadi mereka melupakan menggunakan They kuasa lose itu. confidence. Mereka kehilangan keyakinan mereka. They forget that we're actually called to be priests of God. Dan akhirnya mereka lupa mereka memiliki hak istimewa dipanggil sebagai imamat yang rajani. Proverbs talks about this. Dan Amsal membahas tentang I hal went ini. by the field of a lazy man and by the vineyard of the man devoid of understanding, and there it was, all overgrown with thorns. Its surface was covered with nettles. Its stone wall was broken down. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. This is one of the greatest reasons Dan ini adalah salah satu alasan some terbesarnya Christians do not live a life of power or victory. orang-orang Kristen tidak menghidupi kehidupan mereka di dalam kuasa atau juga kemenangan. They are not using the priestly rights or involved in the responsibilities of being a priest. They're just not using it. Mereka tidak menggunakan hak istimewa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. And whatever you don't use will be robbed. You will lose it. Dan apapun yang kamu tidak gunakan, maka itu pun akan diambil atau kamu akan kehilangannya. Isn't that a sad day when you lose the ability to use a privilege because you simply have ignored it or neglected it? Jadi ini akan menjadi hari yang sangat menyedihkan bagi kita saat kita kehilangan kuasa itu atau hak istimewa itu karena kita dengan sederhananya tidak menggunakan hak yang diberikan kepada kita.
There's many other illustrations of that. Ada banyak ilustrasi tentang hal It's ini. like a bicycle or a motorbike. You just haven't used it for a few years. You get on it and try to start it, it won't even start. Dan sama halnya seperti sepeda ataupun sepeda motor yang kita punya. Kalau kita tidak menggunakannya untuk beberapa tahun, maka kamu akan started lagi, akan sukar untuk berjalan. God, Jesus Christ, with his own blood, Dan Yesus Kristus sudah mendesain atau memberikan darahnya. he purchased for us the rights to be called children of God. Dan dia sudah membayar lunas supaya kita memiliki hak dipanggil sebagai anak-anaknya, Priests of God. sebagai imamat yang rajani bagi Tuhan. We are in a royal position, Kita adalah posisi di dalam kerajaan, kita memiliki tempat di dalam kerajaannya, having access to God, memiliki akses datang kepada Tuhan, rights to pray for the sick. dan juga hak untuk berdoa bagi mereka yang sakit. When was the last time you prayed for the sick? Kapan terakhir kamu berdoa untuk mereka yang sakit? How about leading somebody in a sinner's prayer? Atau memimpin seseorang di dalam doa pertobatan? You see, some people think, oh, no, that's the pastor's job. Atau mungkin orang berpikir, oh enggak, itu pekerjaannya pastor. No. That's the old priest mentality. That, you know, the pastor's the guy with the special collar, the special clothes. Only he is the priest. Atau mungkin kita berpikir, oh itu hanya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pastor dengan standarnya yang tertentu. Hanya dia yang bisa melakukan itu. We don't believe that here. Kita tidak percaya itu di I sini. don't believe that. Saya tidak percaya itu. Amen. If I'm the only one that can pray for people, I'm going to be very tired. Dan kalau hanyalah pastorlah yang diperbolehkan atau yang punya hak untuk berdoa, maka itu sungguh sangat sesuatu yang melelahkan bagi And you will pastor. become very weak. Dan kamu akan menjadi orang yang sangat lemah. God's picture, what we see in our scripture is we all have access to God. Tetapi gambaran yang kita lihat di dalam ayat kita bahwa kita semua memiliki hak atau akses untuk datang atau hak istimewa untuk datang kepada Yes, Tuhan. we have different ministry. Betul, Yes. kita memiliki pelayanan yang berbeda-beda. There are different levels of a ministry and authority in the church. That's true. Dan juga benar adanya ada tingkatan-tingkatan di dalam gereja dan juga di dalam pelayanan. But the Bible says we all have access to God the Father. Tetapi di dalam Alkitab di sana dikatakan bahwa semua kita memiliki hak atau akses yang sama datang kepada And Tuhan. Jesus said, "These signs shall follow those who believe." Dan Yesus mengatakan tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. They shall lay hands upon the sick and the sick shall recover. Dan saat mereka menumpangkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit akan disembuhkan. They shall cast out demons. Mereka akan mengusir setan-setan They atau shall tread iblis. those demons underfoot. Dan mereka akan menaruhkan kuasa iblis di bawah kaki mereka. That is the job of the royal priesthood, and that is you and me. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai imamat yang rajani, yaitu kamu dan juga saya. If you are a believer in Jesus Christ. Kalau kamu adalah orang yang percaya di dalam Kristus I want to Yesus. challenge you finally to begin to engage your responsibility as a king and a priest. Dan akhirnya saya menantang kita semua orang-orang di tempat ini sebagai orang-orang yang diberikan hak dan juga keistimewaan di dalam Kristus. Maybe you haven't led anybody to Christ recently. Atau kamu baru-baru ini belum menuntun seseorang untuk datang kepada Kristus. I want to challenge you to begin to prepare to lead other people to Christ. Saya menantang kamu untuk mempersiapkan diri kamu untuk menuntun orang-orang datang kepada Do you know the Kristus. sinner's prayer? Tahukah kamu mengucapkan doa pertobatan? If the evangelist says, "Hey brother, come down and pray for this person here," lead them in a sinner's prayer. Jika ada seseorang bilang di dalam penginjilan, saudaraku, mari datang ke sini, tuntunlah orang ini di dalam doa pertobatan. Tahukah kamu menuntun orang di dalam doa pertobatan? We need to be prepared. Kita perlu mempersiapkan diri. How about if we're in Lapangan Puputan and we're talking to somebody and they say, "I want to get saved right now." Dan gimana kalau kita pada saat pergi ke lapangan puputan dan ada orang bilang, saya mau diselamatkan saat ini juga. Or I'm sick and I need prayer. Atau orang bilang, saya sedang sakit, saya butuh doa mujizat Are you kesembuhan. prepared? Apakah kamu mempersiapkan Are diri? you fulfilling your responsibility as a priest of God? Apakah kamu memenuhi diri kamu sebagai orang yang memiliki tanggung jawab sebagai imamat rajaninya Or do you Tuhan? start looking for the pastor?
Atau kamu mulai melihat-lihat dan mencari pastor? That's the old priest mentality. That's the Old Testament, guys. Dan kamu tahu pemikiran seperti itu adalah pemikiran imam-imam zaman dulu. Thank God through Jesus Christ we are all kings and priests. Tetapi kita bersyukur kepada Kristus Yesus yang menjadikan kita menjadi imamat yang rajani bagi I just want to kerajaan. finish with 2 scriptures. Saya akan tutup dengan 2 ayat. This will help you. Ini akan menolong kamu. How can you be sure that you are fulfilling your priestly responsibility? Bagaimana kamu bisa memenuhi tanggung jawabmu sebagai imamat yang rajani dengan hak yang istimewa itu? Well, if you want to be a priest of God, Kalau kamu ingin menjadi imamat yang rajani bagi you Tuhan, do have to live holy and live clean. kamu harus hidup kudus dan hidup bersih. It's not being perfect, Bukan bilang kamu harus sempurna, but look what the scripture says. tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan As oleh he ayat. who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. If we are going to represent a holy God, Kalau kita menjadi wakil dengan Tuhan yang kudus itu, we need to be holy. kita perlu kudus. We can't go evangelizing holding a bintang and smoking. Kita tidak pergi datang kepada penginjilan, tetapi kita memegang botol bir bintang di tangan kita. Amen? Amin. If we're going to have access to God, we need to be living clean. Kalau kita mau memiliki akses langsung kepada Tuhan, kita perlu menghidupi hidup yang kudus. Not using foul language, Jangan menggunakan kata-kata yang tidak bermanfaat. not watching inappropriate things on the internet. Jangan menonton hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat atau tidak seharusnya di internet. Be holy, God says, because I'm holy. Tuhan katakan, kuduslah karena aku kudus. And if you haven't made that decision yet, we can make that this morning. Kalau kamu belum membuat keputusan itu, pagi hari ini kita bisa membuat keputusan. And the second thing we need to be challenged about, Dan hal yang kedua yang perlu kita tantang as a priest of God, sebagai imamat rajaninya is Tuhan, enter into service. kita harus masuk ke dalam pelayanan. Because if you don't use it, you will lose it. Karena kalau kamu tidak menggunakannya, maka kamu akan kehilangan God's hakmu. calling for priests is to serve others. Dan Tuhan memanggil kita untuk melayani, yaitu itu juga untuk melayani orang lain. It's not that we can stand and be, people look at us as if we are something special and Bukan kita hanya sekedar berdiri supaya orang bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kita. Bukan seperti we are itu. called to represent God, Kita dipanggil untuk mencerminkan Tuhan, to mewakili bring Tuhan, praise to Him, untuk membawa kemuliaan to bagi serve Tuhan, Him untuk melayani Dia in the house of di God, dalam rumah Tuhan, outside the house of juga God. di luar rumah Tuhan. Thank God. Puji It syukur. was awesome here during the revival to see so many visitors come and have people serving them. Dan puji Tuhan kita melihat selama KKR kita lakukan minggu lalu, ada orang-orang di tempat ini dengan setia melayani orang-orang baru. And this is what the Bible says. Dan inilah yang dikatakan oleh Alkitab. As priests of God, Sebagai imamat rajaninya therefore Tuhan, let us by Him continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is pleased. sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amen. This world needs Jesus. Dunia ini membutuhkan Yesus. That's why God is looking for people to represent Him. Dan karena itulah Tuhan mencari orang-orang yang bisa mewakilkan Dia. Amen. Not people that are perfect, Bukan orang yang sempurna, because we are not. karena kita nggak sempurna. But if we turn from sin, Tetapi kalau kita berbalik dari Live dosa-dosa clean kita for God. dan hidup kudus bagi Tuhan, amen, the blood of Jesus Christ makes us kings and priests. dan darah Yesus yang menguduskan kita menjadikan kita imamat yang And we can rajani, represent Him to a dying world. dan kita bisa mewakilkan Tuhan sebagai cerminan Tuhan bagi dunia yang sedang This terhilang is an ini. awesome privilege Dan ini adalah hak yang istimewa diberikan kepada with a kita. great responsibility. Dan juga mengambil tanggung jawab yang besar. Perlu Are you- tanggung jawab yang besar. Are you a priest of God? Apakah kamu imamat yang rajani bagi Tuhan? Have you been washed by the blood? Apakah kamu sudah dibasuh melalui darah Kristus? Let's pray. Mari kita berdoa. Every head